Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, sampai sejauh manakah batas terputusnya kabar seorang suami, dalam kurung inqita'u khabariz zauj, yang memperbolehkan istri untuk memfasakh atau merusak akad nikah sepihak pada zaman sekarang, di mana sudah banyak media massa dan alat elektronik yang memudahkan di dalam pengiriman dan penerimaan berita serta informasi. Ini seorang istri tidak mengetahui kondisi suaminya, tidak mengetahui kabar keberadaannya, posisinya di mana, tidak tahu. Yang akhirnya istri mau memfasakh nikahnya atau merusak nikahnya. Nah, kalau zaman sekarang, sebatas manakah putusnya kabar, tidak diketahuinya suami. Sedang sekarang sudah ada banyak alat elektronik yang mempermudahkan untuk pengiriman dan penerimaan berita. Jawab, batasnya setelah tidak adanya kabar yang diperoleh dari tempat-tempat yang dimungkinkan menjadi persinggahan dan bantuan media massa serta elektronik yang ada. Keterangan ini diambilkan dari kitab Al-Jamal Juz 4 halaman 507. Soal yang nomor 2. Ada sepasang suami istri yang mana istrinya mengandung. Kemudian istri meninggal karena kecelakaan. Dan setelah korban diteliti, ternyata embrio yang ada di dalam kandungan masih hidup. Lalu embrio tersebut dipindah ke rahim adik kandung sang suami. Dan akhirnya adik kandung sang suamilah yang melahirkan. Pertanyaannya, A. Bagaimana hukum pemindahan embrio pada adik kandung? Jadi embrio dari jenazah tadi dipindah ke adik kandung, itu hukumnya bagaimana? Jawab, hukumnya haram, karena yang dimasukkan bukan sperma suaminya sendiri. Pertanyaan B. Siapakah yang berhak menjadi ibunya? Yang berhak menjadi ibunya adalah istri yang meninggal. Pertanyaan yang C. Apakah hal tersebut bisa digolongkan zina? Jawab, tidak termasuk zina. Semua tadi keterangannya diambilkan dari 1 kitab Bujaironi Al-Manhaj Juz 4 halaman 77. 2 kitab Syarqawi Juz 2 halaman 329. Yang ketiga kitab Nihayatul Muhtaj Juz 8 halaman 431. Yang keempat kitab Fathul Wahhab Juz 2 halaman 156. Pertanyaan yang berikutnya,
baju apakah yang boleh dipakai wanita Indonesia yang berkabung dalam kurung ihdad atau ngusut karena ditinggal mati suaminya. Jadi ketika istri ditinggal mati suami itu dalam keadaan berkabung, terus baju bagaimanakah yang seharusnya dipakai sang istri ketika dalam berkabung? Jawab, warna-warna baju yang menurut adatnya tidak digunakan untuk berhias. Jadi ketika istri berkabung, jangan pakai baju yang umumnya untuk berhias. Keterangan ini diambilkan dari kitab 1 Al-Bajuri Juz 2 halaman 176. Yang kedua, kitab Nihayatul Muhtad Juz 7 halaman 149. Yang ketiga, kitab Qulyubi Juz 4 halaman 52. Terima kasih, semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Dan dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, sampai sejauh manakah batas terputusnya kabar seorang suami, dalam kurung inqita'u khabariz zauj, yang memperbolehkan istri untuk memfasakh atau merusak akad nikah sepihak pada zaman sekarang, di mana sudah banyak media massa dan alat elektronik yang memudahkan di dalam pengiriman dan penerimaan berita serta informasi. Ini seorang istri tidak mengetahui kondisi suaminya, tidak mengetahui kabar keberadaannya, posisinya di mana, tidak tahu, yang akhirnya istri mau memfasakh nikahnya atau merusak nikahnya. Nah, kalau zaman sekarang, sebatas manakah putusnya kabar, tidak diketahuinya suami? Sedang sekarang sudah ada banyak alat elektronik yang mempermudahkan untuk pengiriman dan penerimaan berita.